Ya tafsirnya ibu lah, suka-suka ibu lah ya. Saya nggak mau mentafsir kitab kalian sih, saya nggak boleh. Tidak boleh. Kitab orang lain, kitab saya aja kan saya nggak boleh tafsir. Saya Gimana Bu Adi? Saya sebelum ibu pahamin ini ayat, pasti pikiran bunda ini bukan membawa apa perdamaian, maksud bawa pedang ya, itu yang diartikan bunda kan? Bukan saya artikan bunda, di sini tertulisnya begitu ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Iya dah, benar itu. Apa arti pedang? Coba bunda. Pedang adalah alat. Kalau manusia menganggap pedang itu pisau kan yang tajam. Itu bukan pisau-pisau Bu, beda Bu, pedang sama pisau Bu, jangan. Parang beda lagi bunda. Parang itu kadang dipakai buat nebang pohon. Pedang itu adalah senjata. Nah, Bu, pedang itu adalah senjata tajam yang dibuat dengan bentuk khusus untuk melawan orang yang sedang berperang dengan orang tersebut. Kenapa? Nggak ada Bu pedang dipakai buat motong bawang. Nggak ada Bu pedang dipakai buat motong kayu. Nggak ada Bu. Kecuali itu salah pakai karena nggak ada lagi pisau. Bunda, itu tahu arti pedang itu? Itulah firman kebaikan. Lebih tajam dari pedang, membawa kebaikan agar manusia itu bertobat. Itu maksudnya pedangnya, bukan pedang yang anggap bunda seperti berperang, bukan. Dia datang memang membawa pedang, memerangi orang-orang yang suka menghujat. Jadi Yesus memerangi orang-orang menghujat sekarang. Yesus berarti memerangi orang sekarang ternyata. Yang zina, takut deh, yang cabul. Tunggu. Bu, bentar. Yang mencuri. Bu, Ibu apa gitu ya? Membunuh. Ibu nggak baca Bible, malas ih. Kenapa sih kita lebih seneng baca Bible daripada ibu ini? Bu tahu nggak? Ibu bilang Yesus memerangi para pezina. Bu, ibu ingat nggak? Ada seorang wanita pezina, bahkan Yesus tidak menghukum dia loh Bu. Ibu bilang diperangi. Bahkan ibu tahu nggak? Yesus itu bahkan menyelamatkan pesundal loh Bu. Masa ibu bilang dia memerangi pezina? Saya bingung di mana yang benar, saya menghormati Yesus atau kalian nggak sih? Masa ibu bilang dia memerangi pezina? Jelas-jelas pezina yang dihadapkan ke dia itu tidak dihukum sama dia. Bahkan dia tidak perangi, katanya diampuni walaupun tidak ada kata diampuni di situ. Bahkan perempuan sundal Maria Magdalena itu jadi murid dia, pesundal. Bu, gimana sih Bu? Saya bingung dengan kalian. Kenapa sih kalian kayak gini jadi Kristen? Jadi kami nanti dibilang menghujat lagi. Nggak usah pusing baca lah. Pusing kami karena ini penyesatan namanya. Bukan, biar Roh Kudus yang membimbing bunda, biar mengerti. Saya sudah punya Roh Kudus Bu. Di dalam diri saya punya Roh Kudus. Bukti saya punya Roh Kudus yang pertama sekali adalah saya bisa membedakan mana Tuhan dan mana manusia. Saya bisa membedakan mana yang hukum kasih dengan mana yang hukum yang kebablasan kasih atau stupid idiot menurut aku ya. Dan aku bisa bedakan itu bukti kalau aku punya Roh Kudus. Nah, sekarang gini. Sapa dulu. Sarah Manihu, halo. Halo. Iya, kakak Kristen atau Islam? Bergabung. Ini Mbak. Kakak Kristen atau Islam? Sebentar dulu kakak, kita ngobrol santai dulu. Kakak Kristen atau Islam? Aku Kristen. Oke, kakak tadi kami lagi diskusi tuh dengan Kak Boruni. Udah gantian iya, dulu. Oke. Ya udah Kak Ani mute dulu. Kak Ani mute dulu ya. Iya Bunda. Iya, sayangku terima kasih cinta. Bunda. Oke, Bu baca lagi Bible yang rajin ya, biar nggak salah-salah. Kak Sarah, saya dengan Kak Boruni lagi berdiskusi dengan Kak Ani. Kak Sarah mau nimbrung boleh, dengan catatan Kak Sarah sampaikan apa-apa berdasarkan data ya. Kalau tidak biar saya bantu pakai data. Kak Sarah, saya tadi menceritakan tentang Onan yang dibunuh Tuhan karena tembak luar ya. Yang kedua, Kak Boruni sebagai Kristen dia mengatakan Yahweh itu iblis. Yang ketiga, Kak Ani mengatakan bahwa arti pedang artinya adalah pedang kasih. Saya nggak tahu dapat dari mana istilah seperti ini. Silakan Kak Sarah mau menanggapi yang mana? Kalau kita membaca Alkitab itu jangan pakai nalar sendiri. Sebelum kita membuka Alkitab, kita harus berdoa dulu, minta tuntunan Roh Kudus supaya semua dalam isi Alkitab itu tidak menjadi suatu pemikiran yang jauh. Maksud saya, kalau kita membaca Alkitab saya cepat-cepat lakukan aja ya sekarang. Yaudah, saya berdoa dulu ya. Supaya kita jangan menjadi sesat.
Baik, baik. Udah deh, Ibu diam. Saya langsung kerja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, berikanlah Roh Kudus-Mu kepadaku sehingga aku mengerti isi kitabnya orang Kristen. Ya Allah, amin. Udah. Ayo Setahu kita saya lanjut mulai. kalau agama Islam itu tidak ada Roh Kudusnya. Yang ada Roh Kudus itu Enak adalah aja. pengikut Justru Kristus. di Bible yang nggak ada Roh Kudus, Bu. Emang ada Ruah Kudus dalam Bible Ibu yang bahasa Yunani? Yang Roh ada Kudus. itu adalah bukan Kita itu- Roh Kudus. Roh Kudus itu bahasa Arab sama bahasa Ibrani, Bu. Ruah Kodes, Roh Kudus itu bahasa Arab. Enak aja Ibu mengaku. Ini lagi orang Kristen ngaku-ngaku Roh Kudus ada di dalam kitabnya. Yang ada itu adalah ini Bu, ini saya tunjukin nih. Ih, kadang Kristen mah suka ngadi-ngadi. Bilang kita nggak punya Roh Kudus. Kita yang punya Roh Kudus, Bu. Roh Kudus itu bahasa Arab. Yes. Kesel dilihat orang Kristen mah. Kitabnya nih. Lukas kamu pasal jangan 4 ayat 1. Yes. Kamu jadi kesesat. Dalam nama Bapakku, Anda yang sesat. Enak aja marah-marah di sini. Lukas pasal 4 nomor 1 ya. Marah-marah dia. Dikira aku takut kali. Teman-teman dengarkan ya. Jadi tidak ada Roh Kudus dalam kitab berbahasa Yunani karena Roh Kudus itu bahasa Arab. Nah, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Tahu nggak arti bahasa Roh Kudus itu apa dalam bahasa kita lihat teman-teman ya. Apa itu Roh Kudus menurut terjemahan LAI terjemahan bahasa Yunani bahasa Yunani ya. Enak aja aku dibentak-bentak. Dibentak-bentak aku imut baik begini lucu gini dibentak-bentak. Lu pikir gue mau? Enak aja kok bentak-bentak aku. Lanjut Bu Beruni. Masa aku dibentak-bentak sama teman Ibu barusan itu Bu? Aneh dia. Aku udah berdoa loh padahal tadi. Jadi siapa dulu Bang Mbak Cehieng Kristen atau Muslim? Bentar dulu Bu Beruni. Cehieng Kristen? Halo, assalamualaikum, Muslim. Oh iya dibawa dulu ya. Dibawa dulu ya izinnya. Yang Muslim jangan naik dulu ya sayang. Jangan dibantu ini dulu. Ini bisa sendiri kok menghadapi teman-teman Kristen kok. Ini nggak takut kok sama mereka. Tenang aja. Frieda Alinan Kristen atau Muslim? Frieda siapa Alinan. Frieda Alinan. Frieda Alinan. Panggilan terakhir untuk Alinan Frida. Ini ya. Dah. Lanjut nih. Kalian tidak mengenal Roh Kudus, tapi kalian mengenal pneuma. Ya, jangan Roh Kudus dong. Pneuma. Artinya apa? Nih, ada hantu juga artinya. Nih, jadi kalian jangan gitu dong, enak aja. Masa Holy Ghost kalian bilang Roh Kudus? Nah, nih. Ada roh sama hantu. Tuh, pneuma. Jangan gitu dong. Kalian jangan merusak kaidah keilmuan dong. Aku nggak akan biarkan loh. Aku nggak akan biarkan di sini karena aku mahasiswi ya. Aku sebagai seorang mahasiswi tidak akan membiarkan kecerdasan manusia itu dirusak oleh orang-orang yang merusak peradaban. Karena tugasku mencerdaskan anak bangsa. Karena aku ngambil jurusan aku adalah pendidikan agama Islam dan juga sekarang aku adalah pindah prodi ya. Dan aku mensiarkan Islam. Dalam Islam kami tidak boleh membiarkan penyesatan. Salah satu bentuk penyesatan adalah menyelewengkan bahasa asli. Itu yang dibilang sama ibu tadi. Enak aja Roh Kudus. Roh Kudus mah ada di Al-Quran. Lanjut. Ya Bu Ani, ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau naik lagi? Yang mau bentak-bentak aku? Sini kita lomba-lomba bentak-bentakan yuk. Bun, siapa yang bentak Bunda? Aku tadi pergi tadi. Itu teman Ibu tadi. Teman kakak tadi dia bentak saya. Coba ya damaikan dulu Bunda. Tolong tensinya direndahkan, makan timun. Saya mah nggak marah. Oh, bukan. Saya nggak suka timun Bu. Ya saya nggak suka timun. Nggak mau saya pakai timun Mbak. Timun itu punya blender, saya nggak mau. Saya nggak marah, cuman saya nggak terima saya dibentak-bentak. Saya loh, saya nggak. Mana Pak blender? Nggak ada. Saya nggak suka dimarahin sama orang Kristen. Kenapa? Yang berhak memarahi saya adalah orang Islam. Kalau orang Islam marahin saya terima. Ingat loh, saya ini orang Bu. itu tadi kawan-kawan Ibu, saya di ini sama dia. Udah lanjut. Proud, halo Proud, Islam atau Kristen? Chandra kan Kristen. Proud ini ditanya dulu Proud. Prot. Selamat sore, brother. Endra, oke. Prot, kalau nggak bersuara di kick aja. Halo Bang Endra, selamat sore. Saya bukan brother, saya sister. Ya, brother itu untuk umum semua begitu saya. Enggak lah, Bang jangan merusak bahasa Inggris dong. Brother itu ya untuk cowok. Kalian tuh suka-suka hati kalian aja yang mengubah kosakata bahasa Inggris. Kalian rubah bahasa. Aku sentil juga loh Bang ginjal kalian nanti. Nggak ada lubang ginjalnya ya. Ada kalian ini gitu ya. loh, anak-anak Allah begitu loh. Oh jadi kalau anak-anak Allah suka-suka hatinya aja merusak peradaban gitu, merusak bahasa gitu. Suka-suka kalian aja gitu, suka-suka ayah kalian aja gitu.
Oh, jadi mentang-mentang kalian mengaku anak Allah terus kalian bebas merusak peradaban. Oh, begitu. Makanya di dunia merusak, tetapi menikmati. Bukan menikmati. Mengganti kata brother untuk perempuan itu merusak kaidah bahasa Inggris. Abang bilang boleh karena abang anak Allah. Itu namanya abang kembali ke zaman kegelapan. Suka-suka hati kalian, nggak boleh ya. Jangan ya, Bang. Brother itu kan teman, sayang. Brother itu walaupun teman, walaupun adik, walaupun apa, jangan pakai sayang aku dulu. Ih, geli kali aku dipanggil sayang sama abang lo, nggak boleh. Kamu cewek banget sih, jadi cewek. Belum lagi cewek cerewet ya. Kalau cowok cerewet juga begitu. Apa ini? Ini kalau ngomong udah mulai miring-miring gini nih aku nggak terima loh, karena ini pelecehan loh di ruang publik loh. Kalian itu bisa nggak sih berdiskusi? Gaul dong. Gaul gimana? Gaul dengan merusak kosakata brother jadi ke perempuan. Udah, Anda mau apa di sini? Ya, kamu itu jangan kampungan loh. Brother kampungan lu bilang lu nggak lihat jam tangan gua, jam Eiger apa namanya mereknya ini? Kau bilang aku kampungan. Kau dasar biji cabe banyak kali cerita. Kau diam dulu. Kampungan. Kau bilang styleku kampungan. Kotaan ini. Lanjut. Mana lo buka mute, mana lo? Kristen atau Muslim? Panggilan kedua. Mana lo? Buka mute-nya, mana lo? Waduh, itu sudah monitor itu. Ada padi tumbuh di kota. Ada padi tumbuh di kota. Oh iya ya, nggak ada di kampung ada. Yang kawani. Itu dia suara yang kita dengarkan barusan itu adalah dialek Jawa ya. Jadi bahasa Bible dialek Jawa. Langgam-langgam Jawa yang dibacakan sama Bang Juma. Silakan. Endra, mau nanya apa? Ada Bang Zuma itu. Endra ngomong, buka mulutmu tuh yang suka makan babi. Buka mulut. Ya daging babi itu enak kawan. Dagingnya ya, justru lembut. Itu daging. Tak mungkin Tuhan mengatakan janganlah engkau makan tai. Pasti yang enak-enak. Ya, kalau Tuhan berkata demikian, ya tentu Tuhan akan bersalah. Yang enak-enaknya yang dilarang karena itu ujian. Masalahnya, Bang Juma, nanya Bang Juma, mana lebih enak, daging babi, daging mentah? Yesaya 66 nomor 16 nomor 17 Tuhan akan datang membakar membunuh semua pemakan babi. Gimana dong? Itu dulu itu brother. Sekarang, ya dulu kan sudah banyak generasi. Sudah ada kaum Ibrani, kaum Israel, keturunan para anak-anak Nabi. Jadi bapak-bapak kita itu sudah ngomong sama Tuhan Allah begitu. Lain dulu. Jadi sehingga kita itu diampuni. Iya, kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan penghalalan ini kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Iya. Kalau nggak ada kita anak Allah, siapa lagi yang menyembah Allah? Ya kan? Menjelang masa memasuki detik-detik buka puasa. Bentar Bang Juma. Iya, Allah dalam Bible itu adalah malaikat loh, Kardo. Keluaran 3 dulu. Ada apa ini semua? Intinya yang saya tahu, barang siapa yang makan babi, Tuhan akan datang membunuh mereka semuanya. Udah selesai. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Siapakah di antara kita yang makan babi? Iya, bom. Tuhan mana Bang Juma yang apa nanti yang membunuh babi? Itu di dalam Yesaya 66. Yesaya 66. Begini brother. Kalau zaman dahulu boleh lah, karena masih sedikit. Memang ada. Sekarang sudah zaman maju. Manti meja. Jadi
Emang ada batasan Allah gitu? itu kan berfirman, brother. Nah, terus? Hai engkau Adam dan Hawa, Iya, Paman. engkau harus bertambah banyak dan mati bija. taklukkanlah semua yang kuciptakan, kuasai begitu. Bukan Adam Jadi yang jika kita bertambah itu banyak, keturunannya. ya iya kita ini. Terus? Ya kalau kita konsumsi Tapi ada- babi B2 dapat menjadi Tapi suatu menurut obat. Yesus, ada di antara kita yang keturunan ular beludak. Bukan keturunan Adam. Nah, justru maka itu Yesus itu mencari orang-orang seperti itu, brother. Yang keturunan ular beludak dicarinya. Iya, Yesus itu mencari orang-orang yang sakit, bukan orang-orang yang sehat. Yesus mencari keturunan ular beludak. Aduh, teman-teman saya, temanku Ani, kemudian Bu Roni, kemudian Endra, sudah siapkah Anda dibakar? Ya kalau nabinya sih datang yang dengan jelas, brother, saya itu siap mengikuti dia, siap untuk melaksanakan semua perintah yang dikatakannya, karena aku tahu begitu loh. Jika kita itu sudah dipanggil begitu, sudah dikuduskan begitu, kita itu akan sama seperti dia, brother. Yesus mengatakan, kawan, barang siapa yang menghalalkan babi, Matius 5 nomor 19, maka dia akan menempati neraka. Masa nggak mau mendengarkan Yesus? Katanya pengikut Yesus. Kenapa makan babi? Beginilah, brother. Ketika Nuh, Allah berfirman kepada Matius Nuh, 5:19, ya. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, hai engkau Nuh, baiklah engkau Ya, juga Paman. mengambil hewan-hewan yang haram, engkau masukkan ke dalam bahtera kapal, supaya tidak lenyap. Apa Jadi hubungannya ada dengan yang akan babi? dapat diperoleh daripada makanan-makanan haram. Apa hubungannya Jika dengan itu nanti apa hubungannya dengan Ya, Yesaya? Yesaya itu datang kemudian ya menjelaskan. Nuh itu telah menyelamatkan. Tidak ada hubungannya benda-benda dengan haram. itu, Paman. Yesus datang juga meneguhkan itu. Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajak orang lain juga menghalalkan babi, maka dia menempati tempat neraka. Itu loh. Makan nasi juga penyakit Juma. Penyakit Tidak ada dalilnya, jangan dibikin-bikin lah. Tertulis di mana Jangan tuh, dibikin-bikin. Bapak Juma? Bapak Bang Jangan Juma. dibikin-bikin. Permisi ya. Jangan bikin dalil sendiri, napa? Apalagi di Barang kamar. siapa yang Hei, saudaraku Kristen, jangan bikin-bikin dalil sembarang. Masa nasi juga haram? Tidak ada dalilnya. Cuma Iya. 01 katakan tadi itu tertulis di mana? Tolong saya pengen- Matius 5 ayat 19, nomor 19. Begini brother Bang Juma ya. Ya. Begini ya. Jika Allah itu mengangkat atau menempatkan engkau di sebuah tempat beberapa waktu, dengar dulu. Iya. Lalu makanan di sana tidak ada yang layak untuk dimakan terkecuali babi. Untuk bertahan hidup harus mengkonsumsi daging babi. Apakah engkau harus memakan daging babi supaya dapat hidup? Nah, itu uzur pengecualian. Sama seperti Ya, aku mau tahu Yesus. jawabannya. Iya, sama seperti Yesus, kuduskanlah hari Sabat. Tapi ketika kemudian mereka lapar, Matius 15, Yesus kemudian memeti gandum untuk muridnya makan. Kan gitu, darurat. Berarti Bang Juma akan makan daging babi juga begitu? Alhamdulillah sekarang ini makanan ada di mana-mana. Padahal itu cuma hanya cobaan. Begitu banyak ayam sekarang, ayam potong, ayam goreng, ayam capcay, ayam hidup, banyak ayam kampus, bisanya dimakan. Kenapa justru Anda Kan makan tidak yang ada diharamkan? tadi makanan-makanan sejenis itu, cuma daging babi yang ada. Allah Tidak itu telah ada, mana ingin ada? mencobai supaya Mana pasti. Di Tetapi dunia kaum ini itu mana ada tidak lagi tahu. tempat
Di mana di dunia ini yang jika Allah itu ingin mencoba engkau dengan sesungguhnya, ya itu cuma akal-akalan, Bang. Perintah larangan ya larangan. Yang namanya larangan Tuhan ya jangan dibantah. Harus didengarkan. Kasihilah Tuhanmu. Nah, kata Yesus, kalau mengasihi berarti apa? Taati segala perintah, ketetapan, hukum-hukum, ketentuan dan larangannya harus ditaati. Siapa kata siapa? Kata Yesus. Apa kata Tuhan? Jangan makan babi, jangan ciuman babi. Ya jangan. Gitu aja kok repot. Bahkan Tuhan mengancam. Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Tuhan akan datang dengan kemarahannya dengan nyala api, akan membunuh orang banyak sekali, yaitu yang mengikuti penyembah dewa Theos. Mereka semua ya, akan gara-gara mati, itu yang mengikuti brother. pemakan babi dan pemakan balau padale, kura-kura dan seterusnya. Yesus itu dekat sama Kristen. Hah? Iya, gara-gara maka itu Yesus itu dekat sama Kristen. Nah, karena itu kemudian mencari orang yang justru sakit. Yesus mengusir orang Kristen. Gimana ini, Abang? Karena Kristen di mulutnya memuji Yesus, Nabi, Mesias, Gembala, Rasul, utusan. Tapi ujung-ujungnya tak ada ucapan Yesus. Yesus itu tidak pernah mencari orang yang sehat. Yesus itu tidak pernah mencari orang yang sehat. Selalu mencari orang yang berdosa. Supaya Yesus mencari Anda. Orang yang sakit. Gimana ini? Gimana ini? Gimana ceritanya saudara-saudaraku ini? Ayolah kawan. Ini kita sampaikan kebenaran. Barang siapa yang makan babi, dia akan dibakar oleh Tuhan. Dalilnya ada. Kenapa susah sekali meninggalkan babi? Coba Anda makan babi, habis itu bersendawa. Bau apa? Bau babi. Anda lihat babi jijik. Kalau orang normal, Bang, melihatnya saja jijik. Ini Anda memasukkan ke dalam perut Anda. Orang Yahudi melihat babi jijik. Orang Islam melihat babi jijik. Anda jangankan jijik, justru memasukkan ke dalam ya, kita Anda. Itu bisa menjawab Yesus begitu loh. Kenapa jadinya Yesus? Yesus ya, melarang kita itu gara-gara tahu kalau itu haram, baru kita itu tahu dosa. Yesus melarang kalau itu tidak babi. Haram, tentu kita itu tidak dosa. Yesus melarang makan babi. Kita itu bilang aja sama dia. Yesus itu kan zamannya sudah jauh beda sama kita. Jadi zaman kita ini kan Matius 5 sekarang 19, Yesus melarang makan babi. Gimana dong? Yang mana yang harus kita ikuti ini, dicontohi? Yesus atau Kristen? Yesus melarang makan babi. Kristen malah mengajarkan ciuman dengan babi. Gimana ini teman-teman saya ini? Lain di Bible, lain di praktek. Bibelnya mengatakan. Tetapi Abang Juma, ada juga Kristen yang tidak makan babi, yaitu Kristen Advent. Nah, itu Kristen yang tidak taat kepada Paulus, tidak taat kepada Bible. Berarti itu Kristen yang aneh lagi. Kristen aneh. Kamu mengambil bahasa seperti itu tidak taat terhadap Paulus. Lah, Paulus mengatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Yesus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang. Apa itu berkanjang? Penglihatan, penghasatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada itu di dalam Kolose 2. Kolose 2 kayak gitu. Kolose 2. Iya. Peraturan-peraturan itu walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, kata Yesus, kata Paulus. Paulus juga mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Ayo, Paulus mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak makan babi, maka Anda tidak taat kepada Paulus. Kalau Anda makan babi, maka Anda tidak taat kepada Yesus. Nah, serba salah bukan?
1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh segala sesuatu. Nah, Paulus mengatakan itu, segala sesuatu halal. Ibrani 6 nomor 1. Jangan lagi, marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama, menuju kepada hukum baru. Apa itu? Tak ada lagi yang haram. Jadi gimana dong? Ini kalau Anda makan babi melanggar perintah Yesus, kalau Anda tidak makan babi melanggar teladan Paulus. Jadi supaya tidak ada Anda langgar, tidak melanggar Yesus, sebenarnya yang dibuntakan di mulut itu yang haram. Nah, itu ajaran siapa? Kalau narkoba masuk ke mulut boleh, alkohol masuk ke mulut boleh. Itu ajaran sepihak semua dari ciptaan Allah harus dinikmati. Mati meja. Para zaman raja-raja dahulu menikmati ganja. Kan ada peraturan Tuhan. Kalau tidak dinikmati dosa loh. Kata Yesus dalam Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itu kata Yesus. Apa perintahnya Yesus? Taati, taati, kasihi Tuhan. Apa itu kasihi? Taati. Kasih itu taat. Misalnya nih, kita memiliki orang tua, memberikan aturan-aturan, anakku jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Kalau kita kasih kepada orang tua, taati perintah orang tua. Kalau kita kasih kepada Elohim, maka taati perintah Elohim. Kalau kita kasih kepada Yesus, maka taati perintah Yesus. Kalau kita kasih kepada istri, taati perintah istri. Kasih kepada suami, taati perintah suami. Jangan Anda mengatakan kasih kepada Yesus, tapi semua perintah Yesus Anda bantah. Jadi itu namanya munafik. Ya, ditaati Bang Juma. Ya kita itu harus kembali ke perjanjian lama dulu. Nah, kembali ke perjanjian lama. Jangan engkau makan babi karena itu adalah haram bagimu. Imamat 11 nomor 7. Kenapa Anda justru makan babi? Siapa yang ngajarin? Ketika Adam memakan larangan Allah itu, Adam itu bagaimana? Dia dilarang. Apakah dia benar? Satu Adam itu tahu dosa. Satu larangan saja dilanggar Adam, hancur semua keturunannya. Lalu bagaimana dengan keturunan Kristen yang bapaknya memakan semua yang dilarang oleh Tuhan? Ayo. Jadi yang benar ini yang mana begitu? Ketika Adam itu memakan buah larangan Allah, Adam itu tahu mana yang baik, mana yang jahat. Apakah itu benar atau tidak? Iya, setelah makan buah. Nah, sebelum makan buah tahu nggak baik dan buruk? Ya, aku itu kan mau nanya, apakah Adam itu tahu juga dia sebelum memakan buah itu? Ya, yang tidak benar tahu. atau yang tidak Berdasarkan benar? Bible tidak tahu. Berarti kalau dosa itu buatan, kita itu dapat menguduskan. Mau ngomong anak-anak Allah. Poinnya mau kemana? Ayo, mau kemana poinnya? Balasa. Mau kemana poinnya? Adam sebelum makan buah pengetahuan, dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ketika dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, lalu makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, itu tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Ya, namanya juga tidak tahu. Ada enggak hukuman bagi orang yang tidak tahu? Tidak ada. Berarti tidak ada dosa waris. Emang tidak ada. Dosa waris itu hanyalah bohong waris yang dibuat-buat oleh gereja supaya bisa menjual Yesus kemana-mana. Kau mengandung dosa lo. Dari mana saya bikin dosa? Dari nenek kita Adam. Oh ya? Yes. Supaya tidak ada dosamu, apa? Imani Yesus mati di atas pohon. Itu doktrin. Tidak ada dosa yang diwariskan Adam, nggak ada. Justru yang diwariskan Adam kepada cucunya adalah ilmu pengetahuan. Kenapa kamu bilang di atas pohon? Ya kan Yesus matinya diterangkan di Galatia 3:13, digantung di atas sulon. Salib itu bahasa Al-Quran. Bahasa Yunaninya xulon.
Sulon diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya pohon. Berarti sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Bukan disalib. Salib itu bahasa Quran. Di atas pohon. Ya, perjemahan itu jangan diecer. Kita itu harus menggunakan ilmu pasti. Ilmu pastinya apa? Sulon bahasa Yunani. Kitab Anda aslinya bahasa Yunani. Ketika bahasa Yunani ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, harus jujur dong. Jangan tinggalkan bahasa aslinya jauh. Lari dari arti yang sesungguhnya. Pendapat Bang Zuma, tapi jangan ubah apa yang sudah dari kepercayaan seseorang. Lah, ini saya mengedukasi supaya kalian jangan dibodohi beribu tahun. Kalian sudah beribu tahun, kalian sudah berpuluh tahun dibodohi, ditipu oleh Lembaga Bible Indonesia. Berpendapat apa aja. Ibu, kitab ibu mengatakan, jangan dimatikan mikrofonnya dong. Di sini kita kan debat atau diskusi. iya, ibu coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Boleh berpendapat Bang Zuma, terhormat. Ini bukan pendapat. Ini kita menyatakan kepastian. Sudah termasuk merendahkan apa yang dari kepercayaan. Kok jadi merendahkan? Karena kamu bilang di atas pohon, berarti kamu Tuhan. Coba bahasa aslinya salib di situ apa? Kamu boleh berpendapat Bang Zuma, tapi Saudara, apa yang menjadi bahasa aslinya Galatia 3 di sana itu apa? Mau itu ikan, ayam, terserah kamu, saya tidak perlu, tapi jangan ubah apa yang menjadi kepercayaan seorang. Bagus. Katakan itu kepada pembuat kitab ibu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Pohon mana? Jangan abad 7 dulu dibawa Bang Juma. Saudariku yang cantik, kata yang menjadi prinsipmu, tapi jangan. Saudaraku yang cantik Julita, yang cantik se-RT, Galatia 3 nomor 13, di situ dikatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada Sulon. Sulon dalam bahasa Yunani. Sulon kalau diterjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia artinya pohon. Jadi harusnya terjemahannya adalah sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Itu baru betul. Saatnya lah Kristen ini keluar dari pembodohan yang ada di dalam terjemahan. Ini sengaja dibikin salah, sengaja dibikin ke-Islam-Islaman. Terjemahan kitab Anda itu sengaja dibuat salah. Sengaja dibuat ke-Islam-Islaman supaya bisa nipu umat Islam. Karena ada perintah di dalam Bible, Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa. Itu perintah tidak itu? Perintah tidak untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen? Bu Manurung, Pak Juma ingin menjelaskan abad pertama. Saya berbicara tidak ada moderator. Abad ke-7 belum diberitakan, masih abad pertama. Nah ini Ibu Ani paham, Ibu Ani ngerti bahwa di abad pertama bahasa yang digunakan Bible itu Sulon, bahasa Yunani. Sulon ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan jujur artinya pohon. Jadi mereka ruangan ini menekankan bahwasannya agama yang memberitakan abad pertama, makanya saya nggak suka marah teman mereka ini. Sudah terlanjur didoktrin sama LAI ini. Gimana dong? Tapi temanmu kamu matikan mic. Seperti apa diskusi seperti ini? Ketika teman saya yang menyampaikan apa yang menjadi apresiasinya dimatikan. Hati-hati setruk, Bu. Bang Subat tidak. Lanjut ngomong Bang Subat. Dari A sampai Z. Iya, saya mute diri saya. Mute Bang Sumat. Saya mute diri saya. Tidak. Kenapa saya ini sebenarnya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menghina agama. Saya jangan di mute.
agama seseorang yang menganut memang berdiskusi, kasih ruang, kasih waktu, jangan hanya ngomong Bang Zumanya aja ngomong ketika Bang Hendra tadi Ya ngomong, udah ibu Bang bicara 2 hari kita tunggu. Enggak ada, jangan ada yang ngomong. Hanya ibu Manur yang ngomong, silakan. Semua di mute. Jangan gitulah, jangan begitulah. Ini namanya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menekan suatu agama. Pasti saya di mute orang. Dasar. Buat apa kalian buat seperti ini? Untuk apa? Kita berdiskusi katanya, berdiskusi. Tapi ketika Bang Hendra tadi berbicara, tidak ada yang ngasih ruang untuk berbicara. Bang Zuma ngomong, Bang Hendra ngomong. Seperti apa gitu berdiskusi? Ini sebenarnya bukan ruang diskusi, tapi ruang untuk menekankan bahwasanya agama yang dianut oleh orang Kristen itu salah. Diskusi. Itu bukan diskusi ya Bang Zuma. Itu bukan diskusi. Ibu nggak diskusi tapi ibu nangis. Ibu nggak diskusi, ibu nangis. Curhat. Buat apa kalian buat ruang seperti ini? Kalian hanya untuk menghina. Saya sudah katakan tadi, kamu boleh berpendapat, tapi jangan ubah apa yang menjadi kepercayaan seseorang. Siapa pendapatmu apa saja? Jangan kamu katakan biarin ngoceh sampai pagi, dia capek sendiri, dia nanti pingsan. Ibu, bahasa yang digunakan kitab ibu pertama kali bahasa Indonesia atau bahasa Yunani atau bahasa Arab? Semua bahasa. Mate mija. Baik, makanya di Arab ada agama Kristen Ortodoks, baik itu Arab. Baik Saya tanya pertama kali kitab ibu ini dikarang oleh Paulus dalam bahasa apa? Semuanya ada. Mama Paulus abad ketiga datang ke Arab memberitakan. Mati nih abad ketiga Paulus datang. Weh, mama puangnya mantra saya bedu. Abad ketiga Paulus datang ke Arab. Sebenarnya perempuan atau laki-laki sih Zuma? Saya kan bertanya. Lalu lu kenapa dia lari? Kayaknya ada yang tarik kakinya ke bawah. Kena report dia sama TikTok yang kena, tegur dia. Kata TikTok nggak boleh ibu-ibu ngomel-ngomel sendiri. TikTok ngomong gitu, diomelin sama TikTok. Naik lagi, tapi jangan gitu. Naik lagi kita diskusi pelan-pelan. Jadi saya jelaskan sebelum maghrib ya. Jadi gini, ibu-ibu yang cantik, jelita, ya dengarkan. Galatia 3 nomor 13 itu pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani. Kata terakhir dari Galatia 3 nomor 13 itu xulon. X-U-L-O-N. Xulon. Xulon bahasa Yunani. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang jujur adalah pohon. Terjemahan bohongan adalah salib. Kenapa dikatakan salib? Karena ingin ke-Islam-Islaman. Biar dianggap seperti Al-Quran gitu loh. Apa tujuannya? Untuk melakukan, mempraktekkan amanat agung Matius 28:19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Jadi karena bangsa Indonesia kebanyakan Islam, maka cara untuk menjadikan Islam menjadi Kristen adalah merubah-rubah Bible masuk ke dalam zona keislaman agar umat Islam bisa menjadi Kristen. Nah, itulah amanat agung. Bang Juma, mau nanya saya Pak Juma. Jadi silakan. Paulus itu abad ketiga datang ke Arab. Masa usianya Paulus sampai 300 tahun, Ibu? Paulus itu hidup sesamanya Yesus, Bu. Dia hidup itu tahun 70-an, dia sudah ada lagi di bumi. Kok abad ketiga dia datang? Hantunya yang datang. Akulah Paulus yang kamu penggal. Gitu. Enggak lah Ibu. Paulus itu mati antara tahun 70 sampai tahun 80-an. Paulus mati. Gitu. Abad keempat gereja ada di. Kalau Paulus abad keempat itu tinggal hantunya. Abad ke-7. Abad ke-7 lagi Paulus datang. Abad keempat, abad ke-7 umurnya Paulus berapa ya? 300 tahun Ibu ya umurnya Paulus itu. Iya.
Oh iya katanya. Iya. Bang Jum jangan terlalu serius. Ini bangsa kita, bangsa Indonesia. Udah. Aduh. Teman-teman, hari ini hiburan karena kebetulan Bang Handi hari ini ulang tahun. Masya Allah. Selamat panjang umur. Bang Handi sepanjang umur, sehat selalu. Mudah-mudahan murah rezekinya, diberikan kesehatan, akal yang waras sampai kembali ke jannah. Amin. Urusannya dimudahkan oleh Allah. Nah, amin. Gitu ya. Teman-teman, beri dia mawar, satu orang satu mawar sebagai pertanda beliau dalam keadaan sehat-sehat walafiat untuk berbahagia dalam usianya yang ke-27 tahun. Silakan teman-teman, silakan. Ke-72. 72. Ya, dia ulang tahun hari ini. Mari kita doakan supaya beliau panjang umur, sehat selalu dan dimudahkan seluruh urusannya. Masya Allah. Silakan. Saya pamit izin dulu maghrib 3 rakaat. Habis itu kita bergabung lagi. Silakan. Ayo teman-teman, silakan dikasih mawar sebagai ucapan panjang umur, sehat selalu. Ada pesan-pesan dan kesan mungkin Bang Andi ulang tahunnya yang ke berapa? Mungkin ada yang mau disampaikan Bang Andi, silakan. Masya Allah, syukron teman-teman. Silakan Bang Andi. Baru maghrib aku mau sholat berjamaah dulu sama Bang Jum, bentar dulu. Oh iya, oh, siap Bang Andi, siap. Uni monitor Uni Rifa, ini kan jadwalnya, oh masih juga sama ya. Daman monitor Daman. Uni sama Daman masuk jadwal juga ya. Kalau di Sulawesi ini sudah jadwal Isya lagi. Monitor Uni atau Daman? Ini umat Islam kalau dihimbau kasih mawar benar-benar Masya Allah, luar biasa. Sampai bom-bom gulung-gulung badan di depan rumahnya, lihat ini. Wih, keren. Masya Allah. Umat Islam kompak kali lah. Kak tangan saya. Oke, kita kasih kesempatan dulu Bang Zuma, Bang Handi mungkin mau sholat maghrib di sana ya. Bang Daman atau Uni mungkin bisa kita gantian monitor Bang Daman atau Uni Rifa. Kasih kesempatan Bang Zuma sama Bang Handi untuk menjalankan sholat maghrib dulu. Ini Bang Cinta, ini Kristen atau Muslim Bang Cinta? Monitor Bang Cinta. Bang Cinta, Nyong Ambon, ini Sarah sama Ani kan Kristen. Ya, salam kenal. Saya seorang Kristen. Salam kenal Bunda, salam toleransi. Nyong Ambon, silakan dibuka mic-nya Nyong Ambon. Ini musuhnya Uni ini Nyong Ambon ini. Ya, mungkin ada yang mau ditanggapi Mbak Cinta. Nyong Ambon Kristen kan? Islam Bang, Islam. Oh, izin dibawa aja dulu ya brother ya. Assalamualaikum Bang Nyong Ambon. Waalaikumsalam. Silakan Uni atau Bang Daman. Kalau enggak bisa saya yang ambil alih untuk bincang-bincang sama kawan-kawan Kristen ini. Nanti selesai Bang Zuma sama Bang Andi, saya curhat juga. Silakan yang Kristen juga kalau mau naik yang lain ya. Kirim permintaan. Tulang, kalau ada yang mau naik boleh saya diturunin ya. Enggak apa-apa itu bere enggak apa-apa di sini aja. Biar belajar. Kalau tahu ada nggak apa-apa nanti saya turunin kalau ada. Dimit dulu kalau mana gitu. Jumanya mana? Lagi sholat Bang Zuma. Kenapa rupanya? Ya itu lagi ditantangin si anak Batak itu. Enggak ada isi si anak Batak itu, enggak ada ilmu dia. Nyali gak dia tuh? Enggak ada ilmu. Iya punya nyali enggak? Bukan masalah ilmu. Enggak punya ada nyali ilmu. Enggak? Ditungguin itu, Nyali ditantangin ada, terus itu. Islam Punya itu nyali bernyali enggak? semua.
Ini pendeta kami undang untuk dialog, nggak pernah ada yang mau dialog ini pendeta. Takut Ya semua. mana sih cumanya? Berani ngomong nggak? Jangan congor doang. Berani, nggak ada yang takut sama umat Islam, Itu nggak ada. teriak-teriak terus tuh Sirak Batak itu bang. Pulang, Nggak ada. Bapak. Kenapa? Nanti Pak Nggak ada Jim ilmu akan anak marah. Batak. Nggak ada ilmu. Ya suruh dulu, Ntar jangan dia- bilang gak ada ilmu, punya ntar nyali dia nggak? bawa- Itu ntar aja. dia bawa suster ngesot lagi. Jangan Diskusi itu. congor doang. Buat apa congor? Diskusi nggak usah. Bebek juga Aduh, punya jelek congor. sekali, Bang. Apa sih? Nggak ada yang takut dialog dengan anak Batak. Dengan semua Kristen nggak ada yang takut Muslim. Lagian ngapain mesti takut? Iyalah. Kalau orang berdiskusi itu kan nggak ada istilah adu otot, adu ini, adu itu, nggak ada. Iya, Bun. Kan sudah bosan kita dialog sama dia itu. Nggak pintar-pintar dari dulu sampai sekarang. Bodoh terus. Oke, Zasmi Kristen atau Muslim, Zasmi? Shalom. Salon tutup. Selamat malam. Jadi Selamat malam. gini juga ya, maaf ya. Kalau membaca Alkitab memang tidak boleh sepenggal-sepenggal. Hah? Itu ada perikopnya. Kan ada perikop di atas. Itu Baik. yang harus dibaca. Baik, Gitu. oke. Oke, Kalau gini kita- aja. Dengar dulu, saya baru ngomong loh. Oh iya. Kalau Silakan. kita membaca Alkitab sepenggal-sepenggal salah pengertian. Ya udah, Bunda Cinta bantu saya menjelaskan Matius 11:25 coba. Saya tidak bawa-bawa Alkitab, saya lagi jualan. Ya udah, Dan jangan juga dulu. saya pribadi ya, sebagai orang Kristen begitu ya, saya tidak pernah mau tahu tentang kitab orang lain. Karena kitab saya sendiri pun belum semua saya hafalkan, belum bisa semua saya jabarkan di dalam hati saya begitu. Saya masih orang belajar gitu. Tapi saya lalu? lihat di room-room seperti ini terlalu banyak gitu yang ingin tahu Alkitab Waduh. apa gitu. Ini yang lagi di telepon coba mute ya. Gimana tadi, Bu? Saya itu untuk memahami semua isi Alkitab saya sendiri, saya bisa untuk saya sendiri belum bisa gitu karena saya juga bukan ahli agama begitu ya. Tapi terus? saya memahami apa yang menjadi isi Alkitab saya, dan selagi saya bisa menjalankan di dalam hidup saya akan saya jalankan. Dan saya juga tidak mau tahu untuk kitab siapapun di luar keagamaan saya, keimanan saya begitu. Baik, kita uji, boleh kita uji, Bu? Ibu Tapi paham di Bible kan? sini, kenapa gitu terlalu banyak saya lihat room-room yang pingin tahu kitab-kitab di luar keimanannya begitu. Oke, Bu, aku mau uji boleh nggak? Mau uji apa? Iya, kata Yesus Matius 11:25, Yesus bilang, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Menurut Yesus, Bapa itu siapa di situ, Ibu? Allah Bapa dan Yesus itu sendiri adalah satu. Boleh saya ulang, Bu, pertanyaan saya, Bu, ya? Boleh ya, Bu, ya? Di dalam Matius 11:25, Yesus bilang gini, Bu. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Pertanyaan saya ke Ibu. Menurut Yesus, statement Yesus, perkataan Yesus, Bapa itu siapa, Bu? Saya kan sudah jawab. Yesus itu adalah satu dengan Allah sendiri. Oke, ini yang ketiga ya, Bu, ya. Ibu dengarkan baik-baik. Simak baik-baik pertanyaan saya. Ibu dengarkan ya. Matius 11:25. Yesus bilang gini ke manusia. "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Menurut Yesus, perkataan Yesus, Bapa itu sebenarnya siapa, Bu, dalam Matius 11:25? Kok pertanyaanmu dibolak-balik terus itu lagi. Bapa itu siapa kata Yesus? Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Oke, saya bacakan lagi ya. Ibu mungkin belum dengar nih ya. Yesus Dan bisa bilang, ditanya lagi, itu bukan pertanyaan. Karena itu kamu tanya lagi, saya udah kan jawab. ya udah Itu kita kan ganti. saya bilang, Kita gantilah ya. Menurut Yesus, Yohanes 17:3,
Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Pertanyaan saya, Ibu, menurut Yesus siapa satu-satunya Tuhan yang benar? Baca yang benar, jangan memperolok-olok. Enggak ada seperti itu. Enggak ada seperti itu. Baca yang benar. Maaf, sorry Bu, maaf. Inilah hidup yang kekal, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang Kau utus. Menurut Yesus, Ibu, pertanyaan saya, siapa satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus? Silakan Ibu. Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang benar. Itu kan menurut Kristen, Ibu, bundaku sayang. Menurut Kristen, Tuhan yang benar itu Yesus. Tapi kalau Yesus bilang satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Kok beda? Mati aja. Kok beda Kristen dengan Yesus? Gini ya saya. Iya. Memang diskusi antara beda keyakinan tidak ada jalannya, tidak ada, karena tidak ada pertemuan kita. Tidak ada sebenarnya jadi nggak bakalan ada ketuntasan di sini. Jadi yang saya maksud ya membahas yang pribadi lah, jangan dibahas yang lain gitu. Proses itu berapa, Bu? Oke. Bunda izin sedikit lagi ya Bunda ya. Kata Yesus Lukas 4:8, sembahlah Bapa, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya Bu, dengarkan baik-baik. Menurut Yesus, perkataan Yesus, siapakah yang harus disembah Ibu? Silakan Ibu. Maaf, saya lagi ada yang belanja apa nih? Ya udah, di-mute aja dulu, di-mute aja. Syukron, brother. Coba saya tanya ke Sasmi ya, Sasmi. Sasmi, buka mute-nya, Dek. Sasmi. Iya. Aduh, coba buka mute-nya, coba. Iya, gimana? Ya. Punya Bible di situ? Lagi di luar. Tapi tahu dalil-dalil dalam Bible? Aku cuma menyampaikan ini aja sih, enggak. Oke, ya udah silakan. Memahami Kristen. Silakan. Enggak usah lah ngurusin agama orang lain. Kami juga kan enggak ngurusin agama situ. Hanya itu aja sih. Oke, makasih. Bisa kan? Kalau begitu nanti sampaikan ke Lembaga Alkitab Indonesia, suruh keluarkan nama Allah yang ada di dalam Bible itu, keluarkan, jangan simpan di dalam Bible kamu. Pakai teos. Mau seperti apapun tertulis. Pakai nama dewa, jangan Allah. Allah itu nama sesembahan umat Islam. Jangan gunakan itu supaya tidak ada diskusi lintas agama. Keluarkan semua nama Allah. Rasul di situ, kata Rasul, Nabi, keluarkan semua, malaikat, keluarkan semua dalam Bible Anda, pakai bahasa Yunani Anda, supaya tidak ada diskusi seperti ini. Iya, saya mengerti. Udah ya. Saya mengerti, Pak. Oke. Ya udah, kamu dibawa aja kalau mau belajar ya, mau nyimak ya. Kamu dibawa aja ya. Mau belajar apa? Mau belajar ngomongin agama orang gitu. Enggak belajar tentang Kristen. Kalian itu di room ini untuk menekankan suatu kepercayaan seseorang, untuk mempercayai kepercayaan mereka. Maksud saya gini loh, Pak. Kepercayaan itu bisa disama-samakan kepercayaan. Ini Mana bisa kamu samakan sebuah apel menjadi sebuah jeruk? Tidak bisa kamu menyamakan namanya aja. Dengar. Orang tinggal memilih. Semua orang punya hak mau masuk Kristen ataupun agama yang lain. Semua orang berhak. Sebentar. Kalian pengikut Yesus kan? Allah ini itu aja, Pak. Jangan ngurusin agama orang lain. Itu tidak ada bedanya. Mau seperti apapun tulisannya di Alkitab orang Kristen. Iya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Bapak gitu. Berarti ajaran Bapak seperti itu toh? Tidak ada. Allah itu menjadi Islam, nggak ada ajaran tertulis seperti itu. Kami nggak pernah menghina agama Muslim sama sekali, nggak pernah. Karena kita nggak ada urusan gitu loh. Jalankan agamamu, saya jalankan agama saya. Itu hal bodoh. Kita harap pada Allah, tidak. Bahkan agama Kristen belum. Saya belum, Pak, belum. Alah. Kalau udah bilang ya.
Udah. Alah. Udah. Aduh, gitu ya memang orangnya. Maka suruh keluarkan. Dia ngomong boleh. Bahasa itu suruh keluarkan. Bukan bahasa itu. Namanya saya tinggal di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Dibuat. Aku lagi yang ngomong boleh. Itu malaikat itu milik Islam. Apa itu? Waduh. Ini ibu ini kenapa sih marah-marah dari tadi? Kapan lagi dapat, Bu? Kakak beruang dong, jangan marah-marah. Jangan beda marah. Yang dibilang hostnya suruh bilang sama pihak Alkitab apa tadi ya? Itulah keluarkan tulisan Allah. Kamu aja yang ngomong sana. Kamu kalau memang menurut kamu benar, jangan di TikTok. Tidak ada yang dengar Pak. Tidak. Terus kenapa ibu yang marah, Bu? Ya karena dia itu jangan marah Kak. Percuma kita marah. Nggak ada gunanya. Saya hanya menanggapi kan dari diskusi. Kalau nanti ibu pecah, kalau ibu nanti pecah pembuluh darahnya bagaimana? Itu sama aja kita menunjukkan kita sama diskusi. kayak dia. Ya kan Kak Zemi katanya diskusi. Ibu ini nggak diskusi tapi namanya marah-marah apa? Nggak dapat arisan. Arisannya gagal apa gimana? Kamu tahu arti diskusi nggak? Biar saya nggak tahu Bu, nggak tahu. Diskusi itu adalah ditanggapi dan menanggapi. Saya menanggapi. Tapi ibu kenapa marah-marah? Marah, saya berbicara. Saya ada marah tidak? Saya tidak ada mengolong-olong. Coba kalau yang sedang marah. Kalau begitu coba diskusi tanggapi nih. Kata Allah itu di terjemahan ambil dari mana? Coba tanggapi. Saya bukan tukang terjemahan. Kalau kamu pengen tahu, pergi ke sana ke tempat terjemahan. Katanya mau menanggapi. Ini malah nangis Bombay. Gimana sih? Orang yang menerjemahkan. Katanya mau menanggapi, tapi malah marah-marah. Katanya mau menanggapi, tapi malah marah-marah. Saya bukan tukang menerjemahkan. Katanya mau menanggapi, tapi ngomongnya panjang sekali, panjang umurnya, panjang kepanjangan. Biar saya panjang ceritanya, alurnya kemana? Tunggu. Tunggu. Bang Andi, biar saya Bang. Yesusnya digantung di pohon. Mereka terima. Itu dalil. Tapi percuma Kakak marah-marah loh, percuma nggak guna. Di dalam Galatia 3 nomor 13. Di situ dikatakan sebab terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Itu dalil. Silakan Anda bantah dalilnya. Itu Bible yang mengatakan itu. Kalau itu salah, silakan Anda bantah. Kasih data. Kan begitu, Ibu. Jadi nggak usah panas. Tadi Pak Cuma, siapa yang menerjemahkan? Saya bukan tukang terjemah. Kalau kamu ingin tahu ke sana ke tempat penerjemahnya, tanya. Diskusi di sana. Ini kan kita membahas. Kita membahas. Di bahasa Anda, tolong katakan ke pihak penerjemah Alkitab dikeluarkan bahasa Allah. Hei, kamu tidak ada hak bertanya sama kami karena kami bukan penerjemah. Lah kan masalahnya sekarang meskipun saudara bukan penerjemah, tapi kan saudara punya otak. Apa gunanya kamu bertanya kepada saya? Kamu dapat kalau begitu ngapain datang ke sini? Komplain. Bukan bertanya, tapi ingin menunjukkan sesuatu pandangan ataupun kepercayaan seseorang. Silahkan Anda renungkan. Bible Anda itu bahasa Yunani. Jangan tidak ditemukan kata Allah di dalam bahasa Yunani. Tidak ditemukan juga bahasa Allah di dalam kata Allah di dalam bahasa Ibrani. Lalu kenapa kalau dipakai bahasa lain? Sejak kapan seorang? Ya, berarti salah. Itu berarti salah. Terjemahan kitab saudara berarti salah. Berarti kitab Anda bermasalah. Ketika sebuah kitab agama bermasalah, berarti agama itu bermasalah. Sederhana kan? Nah sekarang bahasa apa kata Allah itu? Bahasa apa? Bahasa Indonesia bukan? Bahasa Yunani bukan? Allah itu dikatakan milik Islam. Sejak kapan? Katakan nah kalau begitu, kalau itu bukan milik Islam, kalau itu bukan milik Islam, lalu milik siapa? Jelaskan apa alasannya?
Kalau itu bukan milik Islam. Nah, jelasin. Itu bukan milik Islam, tapi milik Kristen. Nah, jelasin alasannya apa, buktinya apa. Fair dong. Kalau diskusi itu kasih temannya juga berbicara, jangan mute. Ya, tapi kalau cuma bicara kayak pantat ayam begitu, buat apa? Ibu ini nggak ada sama sekali dalil, nggak ada ngoceh. Iya, cuman nyerocos aja, tidak ada data. Apa yang mau kita dengarkan? Mulut itu seperti pantat ayam. Bikin sakit kuping. Kalau begitu TikTok marah loh. Nah, gue bilang juga TikTok marah kan. TikTok jelasin itu dong. marah. Jelasin ke kita bahwa kalian punya hak untuk menggunakan kata Allah. Dasar pijakannya apa? Biar kita dengarkan. Jangan apa itu? TikTok marah itu tadi. TikTok itu nggak boleh kalau orang diskusi ngerocos. Pasti TikTok suruh turun. Bang Juma, saya boleh mau nanya nggak? Saya boleh mau nanya. Ya udah. Ya. Boleh saja. Ya, silakan. Kepada Bang Juma boleh tidak? Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Saya di sini sih tidak mau untuk nyerocos-nyerocos, cuman mau. Ya, bagus. Silakan. Bang Juma Muslim, saya Kristen. Iya, betul. Kenapa umat Muslim ingin tahu banget tentang Alkitab? Itu aja. Bukan pingin tahu banget, sudah tahu bahwa Bible itu kitab dari Barat yang masuk ke Indonesia, mengartikan dalam bahasa Al-Quran. Gitu. Contoh, Ibu menyebut kitab Ibu dengan sebutan Alkitab. Apa dasarnya Ibu menyebut kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Mohon maaf sebelumnya, saya memang bukan ahli agama ataupun belajar dari sekolahnya di agama-agamaan, tapi saya itu seorang Kristen. Jadi untuk hal-hal itu saya tidak bisa menjawab itu, kenapa itu yang saya pengen tanya itu aja gitu. Kenapa sering banget gitu orang-orang Muslim itu pengen membahas-bahas Alkitab, isi-isinya gitu, kenapa? Oke. Jadi kalau kita ditanya kenapa orang Islam membahas-bahas Bible, yang pertama, Bible itu diperintahkan untuk diajarkan kepada seluruh umat Islam. Itu sesuai dengan Bible kitab Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Artinya, jadikanlah semua manusia menjadi Kristen. Nah, kami ini bukan binatang yang mau-mau saja dibodoh-bodohi. Maka ketika kemudian ada orang Kristen mengajarkan kitabnya supaya kami masuk Kristen, ya harus kami belajar membantah. Kami harus membantah. Ngapain kami harus menjadi Kristen kalau kami tidak tahu tentang Kristen? Nah, supaya kami kemudian menjadi Kristen, maka kami harus tahu dulu, benarkah ajaran Kristen ini atau tidak? Makanya kami belajar Bible. Ternyata begitu kami buka Bible, isinya lebih banyak mirip kata-kata yang ada di dalam Al-Quran daripada mirip dengan kata-kata yang ada di dalam Bible bahasa aslinya Yunani. Makanya dibahas. Kan perintahnya di dalam Bible Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen, menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus. Ketika Kristen datang mau menjadikan kami sebagai Kristen, ya kami membantah dong. Apa dasarnya Anda mau menjadikan kami Kristen? Adakah perintahnya kemudian di dalam Bible? Ternyata tidak ada.
Ya, saya terima memang Alkitab ada bertulis betul-betul. Nah, saya baca, saya ada itu. Terus saya mau tanya juga, apakah ada orang Kristen yang menjadikan Bang Zuma jadi Kristen? Sekarang begini, itu banyak orang. Jangan yang lain-lain. Kan saya bilang di Alkitab memang tertulis betul, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridku artinya jadikanlah semua pengikut Kristus, begitu ya. Terus yang mau saya tanya, apakah ada orang Kristen di muka bumi ini yang pernah mengajak Bang Zuma jadi orang Kristen? Bukan hanya orang Kristen yang mengajak Bang Zuma menjadi Kristen, bukan. Tapi Bible secara lembaga disebar di Nusantara untuk mengkristenkan umat Islam termasuk Bang Zuma. Apa buktinya? Biblenya Kristen disebar di Nusantara ini dengan menggunakan istilah-istilah kitabnya Bang Zuma. Tuhannya Bang Zuma, nabinya Bang Zuma, rasulnya Bang Zuma, semuanya dimasukkan ke dalam Bible supaya Bible itu ketika dibaca oleh Bang Zuma bisa tergiur untuk masuk ke dalam agama Kristen. Alhamdulillah Bang Zuma tidak tertipu. Oke, terima kasih jawaban Bang Zuma. Terima kasih jawabannya. Sekarang Bang Zuma dilahirkan sebagai orang Muslim? Saya dilahirkan sebagai Islam. Oke, kalau memang Bang Zuma dilahirkan sebagai orang Muslim, berarti dari kecil sudah diajarkan untuk agama Islam. Berarti yang dibaca adalah Al-Quran. Yes. Kenapa Bang Zuma membaca-baca Alkitab? Itu tadi itu dituliskan, maaf ya belum selesai. Walaupun di situ dituliskan jadikan bangsa muridku, bukan cuman diajak ataupun untuk memasukin Kristen ataupun pengikut Kristus. Kalau Bang Zuma sudah seorang Muslim dan belajar Al-Quran, menurut saya, karena saya pun tidak pernah membaca Al-Quran dan saya tidak mau mengetahui tentang Al-Quran, kenapa Bang Zuma membaca Alkitab? Harusnya Bang Zuma nggak boleh mau tahu dong, harus tetap kuat dong di dalam Al-Quran Bang Zuma, di kenabian Bang Zuma, di Allah Bang Zuma. Jangan membaca-baca Alkitab biar nggak tahu isinya apa yang dituliskan di sana. Oke. Jadi ketika ibu tanya saya seperti itu, Al-Quran saya mengatakan saya mendalami Al-Quran dan di salah satu ayat dalam Al-Quran itu menerangkan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menuliskan sebuah buku dan mengatakan itu berasal dari Allah. Nah, saya mencari buku mana yang dimaksud. Ternyata yang dimaksud Al-Quran itu adalah buku Anda, yaitu Bible. Makanya saya belajar, saya pelajari. Karena Al-Quran saya mengatakan itu. Ayat yang lain, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau kemudian merubah-rubah, mencampur adukkan firman Tuhan antara hak dan yang batil, padahal engkau tahu. Saya penasaran, Al-Quran saya mengatakan begitu. Begitu saya lihat kitab Anda memang betul bercampur-campur antara terjemahan sabda Yesus dengan penulis yang menuliskan Bible tersebut. Begitu adanya. Dan yang ketiga adalah ternyata orang banyak dikristenkan, banyak murtad karena mereka dikasih Bible untuk mereka baca. Dan ternyata isinya Bible lebih banyak istilah Al-Quran di dalamnya. Filipi 3 nomor 8 dikatakan sebagaimana di sana terkait Yesus, tentang Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, menipu, membohongi, atau dengan maksud jujur. Aku, Paulus, tetap bersuka cita. Di situ ada kata planos. Ternyata tentang Yesus bisa diajarkan kepada orang meskipun dengan maksud mengelabui dan membohongi. Makanya umat Islam harus berhati-hati dengan agama Kristen ini. Karena agama Kristen tentang Yesus bisa diajarkan, bisa disampaikan meskipun dengan cara-cara mengelabui. Bahasa aslinya planos. Silakan Anda lihat Bible Anda. Ternyata begitu sifatnya. Ada lagi? Saya tanggapi sedikit lagi. Tadi silakan. Celakalah orang yang pertama itu celakalah orang yang nulis
sebuah buku dengan tangannya sendiri dan berkata ini dari Allah. Oke, itu yang mau saya tanggapin. Celaka Ya. orang katanya. Yang celaka itu kan orang yang menuliskan itu. Kalaupun itu orang Kristen yang menuliskan, silahkan aja dia yang celaka. Kenapa Bang Juma pengen tahu banget orang yang Ya, celaka? karena buku yang dibuat dengan tangan sendiri bukan firman Tuhan itu diajarkan kepada umat Islam. Faktanya banyak yang dimurtadkan. Kan, kalau saya menanggapi, berarti Bang Juma orangnya kepo. Al-Quran saya menjelaskan itu. Yang kedua, Al-Quran saya mengatakan fabashirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang kafir tentang azab yang pedih. Nah, saya harus menyampaikan azab yang pedih. Wahai orang kafir, kalau kalian mati dalam kekafiran, kalian masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Itu perintah dalam kitab suci saya. Dan ternyata memang Yesus juga mengatakan bahwa orang Kristen itu masuk neraka. Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Matius 13 nomor 50. Ternyata orang Kristen masuk neraka. Menurut siapa? Menurut Bible. Itu adalah sabda Yesus katanya. Gitu Ibu. Apa itu Matius 7 coba? Saya nggak ada kitab di sini. Matius 7 mengatakan bahwa Kristen masuk neraka, diusir oleh Yesus. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tuh, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Bang Juma, baca Alkitab dari atas. Kalau sudah kayak begitu, baca Bible dari atas. Memang tidak boleh sepenggal. Itu jadi menurut Ibu yang diusir di situ siapa? Itu perikopnya apa? Perikop